penyanyi setelah keriuhan panggung dan banyak penonton cenderung kesepian. Kesepian tuh gimana? Iya. Karena kan kalau kita bukan orang panggung gitu ya, kan kita tidak mengalami keriuhan seriuh itu. Yang bukan penyanyi gitu. Kita nggak ngalamin keriuhan seperti yang dialami penyanyi. Nah, si penyanyi ini kan mengalami riuh sekali kan. Betul. Mereka tepuk tangan, memuji dia mendapatkan aplaus dan sebagainya. Ketika di momen itu beneran kayak apa? Euforia. Ada rasa yang senang banget, begitu tinggi kan. Iya. Ketika dia turun panggung, malam hari atau mungkin malam berikutnya, dia tidak mendapatkan itu terus kan. Nah, nyeseknya, rasanya itu lebih nyesek dibandingkan kita yang tidak pernah ngalamin keriuhan seperti itu. Lebih nyesek dari yang enggak. Iya, makanya salah satu yang perlu diwaspadai adalah kesepian itu. Kesepian tuh nyakitin banget. Dan sebagian karena kesepian begitu, larinya ke hal-hal yang nggak sehat, Mas. Untuk mengatasi, dia merasa yang dia lakukan itu untuk mengatasi kesepian itu. Ya. Padahal itu tidak sehat. Itu tidak sehat sama sekali sih. Tapi itu nyata banget, Mas. Bahkan aku pernah dengar ada istilahnya, Mas. Kalau nggak salah ya, post konser blues apa lah gitu. Pokoknya ada blues, ada post konser blues atau post production blues gitu. Konser tuh kalau saya, post konser. Nah itu gimana, Mas? Maksudnya kalau misalnya kita lagi tour nih, 5 kota, masa tiap turun panggung kita nyesek gitu? Iya. Lama-lama nggak beres kita. Itu perlu menerima resiko itu ya, karena mendapatkan hal positif berupa tepuk tangan energi yang begitu besar dari penonton, ya habis itu perlu mewaspadai, bahkan ada rasa yang betul. Karena ini kan sebenarnya mengembalikan diri kita ke titik nol lagi, Mas. Iya. Bisa dipahami ya. Jadi kayak di atas panggung dapat energi begitu besar ini plus 50 misalnya. Iya. Turun panggung, setelahnya, nah kita akan diajak untuk kembali ke titik nol, minus 50. Nah, proses turunnya ini, minus 50-nya inilah yang kadang rasanya kok ngilu banget ya, kok nggak enak banget ya gitu. Bahkan bukan hanya di hari malam itu pas konser, besoknya, lusanya, itu ada rasa seperti itu. Dan ada kaitannya dengan yang tadi, kalau dulunya terkenal banget terus habis itu enggak. Oh iya, benar. Itu minusnya itu kembali ke titik nolnya itu yang kadang enggak nyaman banget. Dengan kita mewaspadai aja itu ngebantu ya, Mas, harusnya. Iya, setidaknya itu udah ada preparation dan ada persiapan, ada rasa, oh ya memang seperti ini. Memang sesuatu yang wajar, karena tadi udah dapat plus 50, sekarang diminuskan 50 untuk kembali ke titik nol. Ya ini adalah perasaan yang wajar, itu akan membantu sih. Ya, dan ya dengan latihan nafas, ya kalau memang beneran nggak nyaman banget, ya ke profesional. Tidak ada salahnya itu juga. Itu boleh ya, Mas ya. Tidak ada salahnya juga ke psikolog, ke psikiater. Makanya sih, benar. Terutama mungkin kalau artis-artis luar ya. Itu dia punya ada psikologisnya yang memang beneran mendampingi dia. Pergi ke psikolog tuh hal yang memalukan nggak sih, Mas? Enggak lah. Itu kayak ke dokter, Mas. Normal-normal aja. Normal-normal aja. Kita ke dokter itu kan hal yang wajar, manusiawi lagi. Ya kan? Seperti kita cek lab. Ya kan? Itu kan sebulan sekali atau beberapa bulan sekali masih. Demikian juga ke psikolog. Boleh guys, itu nggak awkward guys, nggak aneh guys. Kalau kita di dunia nyanyi, dunia musik, nggak apa-apa ya, Mas ya. Kalau memang dibutuhkan, memang mengganggu, nggak apa-apa ya, Mas ya. Karena gini, ke psikolog itu kita beranggapan hanya ada satu kemungkinan bahwa punya masalah mental kan. Padahal enggak, ke psikolog kita ada kemungkinan yang lain. Kita kepengin lebih tumbuh. Makanya orang-orang sukses, terutama di luar, artis, penyanyi di luar, musisi di luar, karena ada dorongan untuk lebih bertumbuh, maka dia didampingin oleh psikolog yang memang mungkin personal buat dia gitu. Jadi jangan terus dikaitkan, ke psikolog pasti mentalnya bermasalah ya. Belum tentu. Bisa jadi karena memang dorongan bertumbuhnya dia, memang karir dia membutuhkan itu.
Keren banget. Mas, satu. Ini kan bener kan? Satu ya. Mas. Aman ya Mas, jadi tripod ya? Jadi tripod dulu dia. Mas, ini Mas. Satu hal lagi yang tadi aku lupa nanya sebagai penyanyi ya. Memanage rasa sirik ke sesama penyanyi. Gila, dia penyanyi angkatan gue nih, dulu kita nyanyi wedding bareng, sekarang dia lagunya ngetop. Gue di sini aja. Sakit itu Mas. Sirik, iri itu terjadi di berbagai bidang ya, termasuk dalam nyanyi juga. Sirik, iri itu kan karena kita keliru memahami bahwa track kita itu sama, rute kita ini sama. Karena rutenya sama, maka ya kalau dia lebih dulu, wah, kita sirik sama dia, iri. Rutenya di jalan yang sama gitu. Padahal kan enggak. Tiap kita ini kan rutenya beda-beda. Jatah rutenya kan beda-beda. Jatah rutenya beda-beda. Kalau dia lebih duluan, ya karena jatah rute dia seperti itu. Dan yang lebih duluan, kan belum tentu 100% positif kan? Iya. Bisa jadi kalau kita sama, kita terus jadi duluan juga seperti teman kita, bisa jadi malah hidup kita yang berantakan. Ya, perlu ada kesadaran bahwa tiap orang jatah rutenya beda-beda Mas, ya kan? Tiap orang itu tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, dan tidak ada yang sama. Jadi bukan berarti itu diartikan kalau tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, berarti kita ini sama semua ya Mas? Enggak juga. Setiap kita ini unik. Setiap kita ini unik. Kamu adalah kamu, aku adalah aku. Damn. Thank you banget Mas Haji. Ya benar keren. Oke.